Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang keutamaan kerendahan hati. Dalam konteks Injil ini, kita melihat bahwa sikap, semangat, keutamaan kerendahan hati membantu orang untuk tahu memposisikan dirinya. Dalam pesta yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini, orang yang rendah hati tahu memposisikan dirinya. Ia tahu bahwa yang berhak menentukan, memutuskan di mana orang harus duduk, di mana orang harus berada, bukan diri mereka masing-masing, tetapi yang menentukan, memutuskan adalah tuan pesta. Karena itu, sikap seperti yang ditampilkan oleh Injil pada hari ini, yang dimiliki oleh orang yang rendah hati adalah sikap yang tepat. Ia tahu bahwa yang memutuskan dia harus berada, dia harus duduk, bukannya dirinya sendiri, akan tetapi yang mempunyai pesta itu, tuan pesta. Begitulah kalau kita kemudian menghubungkan dengan perjamuan surgawi, perjamuan abadi di surga. Kita masing-masing tidak akan menentukan di mana kita berada, karena kita bukanlah tuan pesta. Tuhan kita yang akan menentukan di mana kita berada. Oleh karena itu, kesombongan, kecongkakan, tinggi hati kiranya bukan sikap yang benar yang membantu kita untuk
ada dalam perjamuan abadi di surga itu. Sebaliknya, sikap kerendahan hati adalah sikap yang akan membantu kita untuk memasuki perjamuan abadi dan menempati tempat yang terhormat di sana. Tuhan kita yang adalah empunya kehidupan ini dan juga yang adalah Tuhan pesta perjamuan abadi adalah Tuhan yang mencintai semangat kerendahan hati. Pujian Santa Perawan Maria misalnya memperlihatkan hal itu. Bunda Maria mengungkapkan kegembiraannya. Ia bergembira, ia bersukacita karena Tuhan menaruh hatinya kepada hidup sikap kerendahan hati yang dihidupinya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, marilah kita memulai lagi dari hari ke hari mencoba menghidupi semangat kerendahan hati ini. Tahu memposisikan diri sebagai seorang ciptaan, tahu memposisikan diri sebagai orang berdosa yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, dan karena itu dalam kehidupan kita mau berpaut, bergantung, berserah diri selalu kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa apa yang baik, apa yang benar untuk kehidupan kita bukanlah apa yang kita pikirkan sendiri, tetapi apa yang Allah kehendaki dan kita jadikan sebagai kehendak kita untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah bahwa orang yang rendah hati tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan di dalam keadaan apapun. Tuhan memberkatimu.